Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nambah semangat, Pak Eko pantun. Ada jarum di dalam sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, baik yang sedang sakit maupun sudah sehat. Baik, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin untuk berdoa. Duduk yang rapi. Siap. Siap berdoa. Kali ini ketemu lagi sama Pak Eko ya di pelajaran informatika. Tapi kali ini Pak Eko akan membawakan diseminasi tentang coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa sih itu coding dan kecerdasan artifisial? Nanti kita akan pelajari. Nah, sebelum itu Pak Eko mau absen terlebih dahulu. Ya, di sini Pak Eko absen satu-satu ya. Yang Pak Eko panggil nanti jawab hadir. Siap? Angkat tangan terus hadir. Alfarizi, Alfiansa, Anindya, Asila, Aupa, Dailami, Devi, Dendri, Diva, Elvan ada, Fajrina, Hafid, Hafiz, Hofifa. Ada yang tahu Meta AI? Tahu yang ada di WhatsApp tuh, ya enggak? Ya, itu namanya kecerdasan artifisial. Kalau kita nyebutnya AI, ya enggak? Tapi kita di Indonesia tidak menyebutkan itu namanya AI atau AI. Kita nyebutnya namanya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Baik, kita akan melakukan game tebak bendera. Ya. Jawab dengan cepat. Bendera mana? Ya, sebutkan ya, Brunei. Bendera mana? Brunei, benar ya? Oke, bendera mana? Jepang. Oke, benar ya. Bendera mana? Singapura. Coba kita lihat. Oh iya, benar, Singapura. Oke, next. Inggris. Australia. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Oke, next. Benar. Amerika, benar. Amerika Serikat ya. Oke. Arab Saudi atau Saudi Arabia? Arab Saudi, sama aja ya. Oke. Kalau bendera ini pasti perempuan tahu nih. Iya, benar. Oke, next ya. Ada yang tahu? Apa? Ya, yang lagi perang sama Rusia, Ukraina. Ini. Nah, karena tadi sudah bermain game. Oke. Sekarang Pak Eko minta semuanya tarik napas yang dalam. Tarik napas. Oke. Buang. Oke, tarik napas lagi, tarik napas. Oke, buang ya. Itu sebagai wujud kesadaran kalian bahwa kalian ada di kelas ini untuk belajar. Banyak ya siswa-siswa yang belajar tidak sadar bahwa dirinya ada di sini. Padahal saat kita menarik napas itu kita sebagai bentuk rasa syukur kita masih bisa bernapas. Bayangin kalau oksigen berbayar. Kalian mau bayar berapa untuk napas? Ya enggak? Tuhan kita yaitu Allah menciptakan dunia ini dengan seisinya dengan baik. Bagaimana tidak? Kita aja bisa napas dengan gratis. Kalau napas saja bayar bagaimana? Gitu. Maka dari itu tarik napas lagi. Oke, lepaskan, hembuskan. Iya, oke. Kalian sudah bentuk sadar diri. Sekarang Pak Eko pengen melakukan asesmen diagnostik. Oke. Jika ada dua jalan menuju sekolah, kalian mau dari Sinaba, mau dari Margaluyu, mau dari Ambon ya, menuju sekolah ya, mau dari Padek ya, lain sebagainya, Pamarican.
Kalian menuju sekolah ada 2 jalan ceritanya. Cuma ada pilih 2 jalan. Jalan pertama lebih pendek, hanya 1 kilometer. Tapi dia melewati rel tanpa palang pintu. Kalau di Margaluya ada palang pintunya nggak? Ada. Kalau ini ceritanya nggak ada palang pintunya. Yang kedua, jaraknya 1,5 km, beda setengah kilo. Jalannya besar dengan trotoar. Mana yang kamu pilih? Jalan yang pertama apa jalan yang kedua? Yang jalan satu angkat tangan. Satu. Oke, 1. Oke, jalan kedua berarti sisanya angkat tangan coba. Oke, banyak yang kedua. Oke, sekarang gini. Yang pertama pilih jalan pertama. Coba yang berani, alasannya apa? Kenapa pilih jalan pertama? Cepet. Coba kenapa? Cepet, karena cuma 1 kilo. Oke, yang pilih jalan kedua, kenapa pilih jalan kedua? Siapa yang berani? Karena lebih aman. Kenapa? Karena lebih aman. Oke, karena lebih ini kasus-kasus kita di Indonesia ya nggak? Banyak rel-rel tanpa palang pintu, tapi itu lebih cepat. Tapi saran dari Pak Eko kalau misalkan tidak mendesak ya dan ada yang menjaga rel keretanya itu diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada yang menjaga, saran dari Pak Eko jangan melewati rel kereta tanpa palang pintu. Yang ditakutkan apa? Tiba-tiba ada kereta lewat. Kalau di Indonesia biasanya ada bapak-bapak yang jaga kan ya? Kalau ada yang jaga dan itu mendesak diperbolehkan. Karena ada yang jaga palang pintu, ada yang jaga rel keretanya. Walaupun dia tanpa palang pintu. Tapi memang yang lebih aman adalah nggak apa-apa lebih jauh, tetapi aman. Ya, gitu ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena apa? Karena tergantung kondisinya. Pak Eko sengaja kondisinya hanya 2 ini aja. Kenapa? Karena biar kalian ada yang jawabnya jalan pertama, ada yang jawabnya jalan kedua. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, menurut kamu apa arti jalan aman? Nah, tadi katanya aman. Kenapa aman bilangnya? Karena jalannya besar, itu jalan aman. Ya. Ya. Kenapa? Kenapa dia disebut jalan aman? Kalau nomor 1, kenapa dia disebut nggak aman? Karena tanpa palang pintu. Berarti kalau mau aman harus apa? Harus ada palang pintu. Nomor 2, dia ada jalanan besar, ada trotoar, ya nggak? Kenapa dia disebut aman? Karena ada trotoar untuk pejalan kaki. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Ini wajib Pak Eko kasih tahu. Jadi hari ini kita akan belajar 3 tujuan. Yang pertama yaitu melatih berpikir komputasional. Yang kedua yaitu memilih informasi yang tepat dari data ya yang tersedia. Nanti ini namanya literasi. Jadi kalian nanti ngebaca yang namanya rute dari rumah ke sekolah. Yang ketiga yaitu menentukan pilihan. Apakah jalan itu aman atau tidak? Pak Eko akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu gampangnya artinya gini. Berpikirlah seperti komputer. Gimana caranya? Berpikir seperti komputer. Kalau berpikir seperti komputer artinya berpikir secara program, harus ada langkah-langkahnya. Berpikir komputasional. Nanti ada gamenya juga, tenang aja. Nah, jadi berpikir komputasional yang udah Pak Eko beritahu juga sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ada 4. Ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, sama ada algoritma. Dekomposisi itu memecah bagian yang besar menjadi kecil. Jadi, misalkan saya mau berangkat sekolah, muncul nih masalah-masalah yang lainnya. Oh, saya harus mandi dulu, ya enggak? Saya mandi juga dipecah lagi. Oh, saya harus sabunan dulu. Saya harus sampoan dulu. Muncul masalah lebih kecil lagi. Oh, kalau saya mau sampoan harus buka samponya, ya enggak? Atau pencet samponya. Oh, kalau saya mau sabunan harus dari titik O ke titik T. Bagaimana cara mencari rute terpendek? Menurut kalian gimana caranya?
Ya, sebentar. Oke. Ya, menurut kalian dari O ke T, cara mencari jarak terpendeknya bagaimana? Dari O kemana dulu? Ke B. Ini 4, 6, 5. Ke A dong, ya enggak? Ke A, karena 4, 6, sama 5 yang paling pendek yang mana? Yang 4. Habis itu kemana? Habis itu kemana? Ke B. Ke sini. Oke, 1 kan ya? Oke, terus kemana lagi? Ke E kan? Ya, yang suka melihat Instagram, WhatsApp, TikTok, ya enggak? Padahal info-infonya belum tentu valid. Kalian scroll media sosial dan ada informasi yang tidak valid dan kamu share ke temennya. Contoh misalkan, ada Persib Bandung lawan Persija. Ayo, yang pendukung Persib nanti kita lawan pendukungnya Persija. Kalau bisa kita tawuran gitu. Padahal nggak begitu. Ya, padahal nggak begitu. Padahal sejarahnya Persib Bandung sama Persija itu temenan. Ya, dulu temenan. Ya, waktu pertama kali Liga Indonesia mulai itu temenan, nggak ada berantem-beranteman. Karena ada informasi yang menyatakan bahwa Persib lebih begini, Persija lebih begini, akhirnya sampai sekarang, ya nggak? Padahal itu informasinya belum tentu valid. Jadi kalau misalkan nanti kalian dapat informasi apapun di WhatsApp, Instagram, maupun TikTok, kalian cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Ya, Pak Eko bisa buat foto Pak Prabowo sama Pak Darsono gitu. Ya, Pak Prabowo sama Pak Darsono. Bahkan Pak Eko juga bisa buat sebenarnya gitu tuh. Cuma kalau Pak Eko nanti nggak lucuan Pak Darsono, guru agama. Ya. Jadi gini, sebenarnya. Jadi menurut kalian ini asli apa enggak? Asli apa enggak? Asli apa enggak? Enggak. Enggak asli. Caranya kita nanti cek dulu dia kebenarannya, dia asli atau tidak. Jadi kita harus bisa membedakan mana informasi yang bohong, mana informasi yang asli gitu. Oke, next. Nah, ini aspek penting literasi digital. 4, informasi. Ya, jadi informasinya harus valid. Dari mana sumbernya gitu. Kalau sumbernya nggak jelas, nggak usah diteruskan ke teman-teman gitu. Yang kedua adalah evaluasi informasi. Nih yang kedua tuh harus dicek dulu apakah dia fakta atau pendapat orang. Contoh misalkan, nah nih etikanya yang tadi ya harus adil, harus transparan, harus sesuai sama yang kita buat. Tidak boleh ngambil dari mana-mana tapi kita tidak menyantumkan sumbernya. Misalkan yang tadi yang di belakang bilang SMA 2 Negeri 26 tidak pernah juara. Sumbernya dari mana? Gitu. Harus ada sumbernya. Ternyata sumbernya dan faktanya bahwa SMA Negeri 26 kemarin habis juara pramuka seperti itu. Lihat. Ya, habisnya mau jalan-jalan ya. Sambil dilihat. Ya, sambil dilihat. Ya, sambil dilihat. Ya, nih, suatu ketika di tengah jalan ada apa nih?
ternyata jatuh. Oh, lagi-lagi terguling. Ada truk warna hijau yang terguling. Ya. Lewat sini saja, teman. Tunggu. Oke, sekarang Pak Eko pengen kalian membuat kelompok. Pak Eko akan membagikan LKPD, ya. LKPD-nya nanti Pak Eko jelaskan kenapa seperti ini. Jadi hanya mencari jalur yang aman. Oke, kelompoknya seperti yang kemarin-kemarin saja yang sudah dibentuk. Kelompok satu ini berarti ya? Ya, kelompok satu mana? Ini ya, kelompok satu. Kelompok dua mana? Ini ya, kelompok dua ya? Kemarin ya? Ya, ini kelompok tiga. Ini kelompok 4. Ya, langsung bergabung dengan kelompoknya. Kelompok 4 mana? Ini ya? Oke. Ini kelompok 7 ya kemarin. Kelompok 7. Ini kelompok 5. Ya, ini ya, 5. Ini kelompok 6. Oke, silakan langsung. Oke, Pak Eko jelaskan ya. Pak Eko jelaskan di sini ada rutenya udah Pak Eko tampilkan. Perhatikan ke depan dulu. Rutenya sudah Pak Eko tampilkan. Pak Eko berbesar biar lihat. Ya. Kalau yang merah-merah itu apa? Ya, nanti Pak Eko jelaskan. Jadi gini. Ada yang namanya jalur aman, ada jalur tidak aman. Jalur tidak aman yang berwarna merah, jalur hijau adalah jalur yang aman. Pertanyaannya, saat kalian berangkat dari rumah menuju sekolah, jalur mana yang paling cepat dan aman? Jadi kalian akan tentukan jalur yang paling cepat dan paling aman. Lewatnya mana? Apakah lewat sini? Apakah lewat sini? Ya, nanti tentukan per kelompok. Nanti Pak Eko bantu. Ya, gimana? Ya. Di sini. Iya, jadi tentuin rutenya dulu kan ya? Ya, tentuin rutenya dulu. Nanti rutenya di mana nih? Sini, misalnya rutenya nih. Jaraknya. Iya, yang ini kan rute pertama yang kamu pilih nih. Misalnya rute yang kamu pilih pertama rumah, pasar, jembatan. Gini. Pertama rumah, pasar, jembatan gitu, ya enggak? Oh, ternyata ada jarak yang lebih pendek lagi. Rumah nggak lewat pasar. Rumah bisa nggak langsung ke taman? Bisa ya nggak? Berarti rumah ke taman dulu gitu. Ya nggak nih? Taman. Ya, terserah. Jadi ada yang mana? Nanti kalian pilih yang pendek yang mana? Yang pendek sama aman. Tuh. Ada tulisan ini nih. Apakah dia aman atau tidak gitu. Yang ini. Iya. Kayak ada. Ya, benar begitu. Udah ditulis namanya dulu? Ada yang anjing? Tidak. Nanti kan Tangan aja nanti pekok sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak. Rute 1, rumah, pasar, jembatan, perpustakaan, sekolah. Rute 2, rumah, taman, rel kereta, perpustakaan, sekolah. Rute ketiga, rumah, taman, hutan, sekolah. Rute keempat, rumah, pasar, jembatan, rel kereta, perpustakaan, sekolah. Kelompok 4 memilih untuk rute 2, rumah, taman, rel kereta, perpustakaan, sekolah. Total jarak 15 km. Aman atau tidaknya? Aman. Ada jalur hijau, aman kalau jarak agak panjang. Ya, jadi kelompok 4 memilih jalurnya apa tadi? Dibacakan dulu di depan. Pertama dari rumah ke Rumah, taman, kereta, perpustakaan. Ada berapa? Jaraknya totalnya 15 km. Ya. Tadi yang beda kelompok mana? Pak Eko lihat kelompok 3 tadi ya? Oke, kelompok 3 maju lagi. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya.
Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 3, yuk maju. Yang kenceng suaranya. Ya. Oke, kelompok 3. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi siapa tadi yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Devi, ya, Devi dulu apa siapa? Devi dulu, ya. Silakan Devi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Berdiri, silakan. Ya, yang sudah kita pelajari hari ini apa? Diseminasi coding dan kecerdasan artifisial. Diseminasi KKA katanya. Ya, apa yang dipelajari tadi bareng-bareng sama kelompok? Jalur aman. Jalur aman. Apa tuh jalur aman yang bagaimana? Yang lampu hijau. Yang warna hijau, terus hijau aman, yang hijau merah aman dan yang merah tidak aman. Kalau Devi disuruh milih, milih yang jalur aman apa tidak aman? Aman. Yang aman. Kenapa milih jalur aman? Karena lebih baik. Karena lebih baik. Ya, tepuk tangan untuk Devi. Ayo. Raffi, ya. Oke, Vi. Apa, Pak? Apa yang tadi udah kita pelajarin, Vi? Yang udah kita pelajari ini. Memilih jalur yang aman. Memilih jalur yang aman. Bagaimana cara milihnya, Vi? Ya, milih mah tinggal milih doang. Jalan yang aman itu gimana? Gimana? Warnanya hijau. Oh, cari yang jalurnya warna hijau, bukan warna merah ya? Iya. Iya. Apa namanya? Kalau jalur yang aman lebih baik atau lebih walaupun lebih jauh nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting aman ya? Iya. Oke ya. Tepuk tangan untuk Raffi. Ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya. Oke, tadi Pak Eko sudah membagikan ini ya. Silakan dikumpulkan ke depan aja, langsung lurus ke depan. Tangan siapa yang berani kesan dan pesan belajar KKA? Apakah ada yang berani? Ya, silakan berdiri. Berdiri. Ya. Nggak apa-apa. Ayo, kesan pesannya gimana? Ya. Ya, duduk dulu yang belakang ya. Ya. Ya, sama aja. Ya, udah nyala. Ya. Kesan pesannya bagaimana? Seru. Seru. Menyenangkan. Menyenangkan. Apakah sudah pernah belajar seperti ini? Belum. Berarti ini pembelajaran yang baru ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih untuk kesan pesannya. Ada lagi? Eva. Siapa yang tadi berani angkat tangan kesan pesan? Yuk, Yasin. Telepon nih, Pak. Ya. Ayo, siapa yang berani kesan pesan? Ya, silakan berdiri. Ya. Oke, sebutin nama. Ya. Oke, dengerin. Sebelum selesai nih, kesan pesannya bagaimana? Ya. Seru. Baik. Senang. Senang. Menyenangkan. Apa? Seru, senang, menyenangkan. Terus hal baru? Enggak? Baru, ya udah. Ada lagi? Ya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama ucap alhamdulillah. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa.